Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, ketua kelas silakan persiapkan terlebih dahulu. Terima kasih kepada ketua kelas. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah pada sehat semua ya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Oke, bagus, pada hadir semua. Nah, hari ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu tentang relasi dan fungsi. Nah, relasi dan fungsi ini berhubungan dengan himpunan. Ketika SMP kan kalian sudah mempelajari tentang himpunan, jadi saya ingin bertanya apakah kalian masih ingat apa itu himpunan? Siapa yang masih ingat silahkan angkat tangannya. Oke, silahkan. Himpunan adalah suatu kumpulan dari sebuah objek. Oke, yang lain ada yang ingin menambahkan? Oke, silahkan. Himpunan adalah kumpulan atau kelompok benda yang dapat terdefinisi dengan jelas. Ya, benar ya apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian. Jadi himpunan dapat disimpulkan bahwa suatu objek atau benda yang anggota-anggotanya dapat didefinisikan dengan jelas serta mempunyai nilai yang pasti. Nah, untuk contohnya apa? Siapa yang bisa menyebutkan contoh-contohnya? Saya, Bu. Oke, silakan. Himpunan benda berbentuk segi empat, himpunan hewan karnivora, hewan kaki empat. Ya, benar. Jadi kalau misalnya kumpulan baju-baju bagus itu merupakan himpunan bukan? Bukan, Bu. Kenapa bukan? Karena selera orang terhadap baju bagus itu beda-beda, Bu. Ya benar ya, bukan. Karena kalau kumpulan baju-baju bagus itu kan anggotanya tidak pasti. Terus tiap orang kan mempunyai seleranya masing-masing. Misalnya menurut saya itu bagus, belum tentu menurut orang lain bagus. Oke, bagus ya. Masih pada ingat. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu memahami daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil suatu relasi antara dua himpunan. Kemudian, siswa mampu mendeskripsikan daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil suatu relasi antara dua himpunan. Dan siswa mampu mengidentifikasi relasi yang disajikan dalam berbagai bentuk yang merupakan fungsi serta menerapkannya dalam pemecahan masalah. Nah, dengan mempelajari relasi dan fungsi, kita dapat menyatakan suatu hubungan. Misalnya, hubungan antara siswa dengan kegemarannya, ataupun hubungan antara anak dengan mainan kesukaannya. Oke, sekarang kita langsung ke intinya aja, yaitu yang pertama kita harus paham terlebih dahulu tentang relasi dan fungsi. Pertama, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu relasi. Relasi dapat diartikan sebagai hubungan. Hubungan yang dimaksud di sini adalah hubungan yang memasangkan daerah awal atau domain dan daerah kawan atau kodomain. Kemudian fungsi. Fungsi itu adalah relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan daerah asal atau domain tepat satu ke himpunan daerah kawannya atau kodomain. Nah, dalam relasi dan fungsi ini dapat dinyatakan dalam diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Sekarang kita langsung saja masuk ke contohnya. Pertama kita akan bahas terlebih dahulu tentang relasi. Diberikan contoh, diketahui himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan himpunan B, becak, mobil, sepeda, motor, bemo. Relasi yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B adalah banyak roda dari. Tunjukkan relasi tersebut dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Oke, sekarang kita menentukan diagram panahnya. Nah, untuk diagram panah ini, untuk himpunan A bisa kita gambarkan seperti ini, tapi kita tidak
harus menggunakan gambar oval ya, boleh menggunakan gambar kotak. Kemudian untuk yang B juga seperti ini. Nah, untuk mengerjakannya kita lihat kata kunci dari soalnya, yaitu banyak roda dari. Maksud dari banyak roda dari ini adalah A banyak roda dari B. Jadi untuk yang pertama, misalnya 1 banyak roda dari kelima kendaraan ini ada nggak? Tidak ada, oke. Untuk yang 2 banyak roda dari sepeda, kemudian motor. Selanjutnya 3 banyak roda dari, ya benar, becak. Selanjutnya ada lagi, ya, yaitu bemo. Nah, untuk 4 banyak roda dari, mobil. Nah, untuk diagram panahnya sudah kita dapatkan ya. Diagram panahnya hanya seperti ini. Kita menghubungkan A ke himpunan B. Selanjutnya yaitu yang kedua, kita mencari himpunan pasangan berurut. Nah, untuk himpunan pasangan berurut itu artinya A, B. Untuk yang A tadi misalnya 2 berpasangan dengan apa? Ya, 2 berpasangan dengan sepeda, sehingga 2, sepeda, kemudian 2, motor, 3, becak, 3, bemo, dan 4, mobil. Oke, gampang ya untuk menentukan diagram panah sama himpunan pasangan berurut. Atau ada yang kurang paham? Silakan ditanyakan. Oke, baik, jika tidak ada. Sekarang yang terakhir kita mencari diagram kartesius. Nah, untuk diagram kartesius ini, sumbu X ini kita misalkan dengan himpunan A, dan sumbu Y ini kita misalkan dengan himpunan B. Jadi sekarang kita tinggal hubungkan antara A ke B. Nih, kan tadi banyak roda dari 1 kan tidak ada, kemudian 2 banyak roda dari motor, jangan lupa titiknya, kemudian 2 banyak roda dari sepeda, selanjutnya 3 banyak roda dari bemo, 3 banyak roda dari becak, dan yang terakhir 4 banyak roda dari mobil. Jadi diagram kartesiusnya adalah yang ini. Gampang ya dalam menentukan diagram panah, himpunan pasangan yang berurutan, serta diagram kartesiusnya. Atau anak-anak ibu masih ada yang kurang paham? Siapa yang masih kurang paham silakan ditanyakan. Oke, baiklah jika tidak ada. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi. Nah, untuk fungsi ini dalam diagram panahnya sedikit berbeda dengan yang relasi tadi. Misalnya ini saya kasih contoh ya. Misalnya himpunan A yaitu 1, 2, 3, 4. Himpunan B 2, 4, 6, 8, 10. Nah, yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B adalah setengah dari. Oke, 1 setengah dari 2, 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6, dan 4 setengah dari 8. Ini yang membedakan dengan relasi adalah untuk fungsi himpunan A ini harus memenuhi semua, harus mempunyai pasangan di himpunan B. Tidak boleh ada yang kosong dan tidak boleh pasangannya double. Misalnya di sini kan 4 sudah sama 8, tidak boleh 4 sama dengan 6 juga. Jadi jika misalnya pasangannya double, maka itu bukan merupakan fungsi. Berbeda ya dengan relasi tadi, sedangkan relasi tadi di himpunan A boleh kosong, siap tuh boleh juga pasangannya double. Oke, nah biar lebih pahamnya lagi,
Misalnya contohnya seperti ini. Nah, ini merupakan relasi bukan? Ya, benar, merupakan relasi. Merupakan fungsi atau bukan? Ya, benar, bukan merupakan fungsi. Selanjutnya kalau yang ini merupakan relasi atau merupakan fungsi? Ya, ini merupakan relasi. Merupakan fungsi bukan? Ya, bukan merupakan fungsi. Nah, dan untuk yang terakhir ini merupakan apa? Ya, ini merupakan relasi dan fungsi. Jadi kesimpulan dari 3 gambar ini adalah setiap relasi belum tentu fungsi, akan tetapi setiap fungsi sudah dipastikan adalah relasi. Oke, masih ada yang kurang paham mengenai perbedaan relasi dan fungsi? Oke, baiklah jika tidak ada. Nah, sekarang kita lanjut untuk notasi fungsi. Secara sistematis, fungsi dari A ke B yang memetakan setiap X elemen dari A ke fx sama dengan Y elemen dari B oleh F. Secara matematis dapat ditulis dengan F.2 A tanda panah B. Nah, F.2 A panah B ini dapat dibaca F di mana memetakan A ke B. Itu ya bacanya. Nah, juga dapat dinotasikan sebagai F di mana memetakan X ke Fx sama dengan Y. Oke ya. Juga dapat dinotasikan F di mana X dipetakan dengan cara AX tambah B. Untuk keterangannya, F itu merupakan nama fungsi, setelah itu X adalah anggota dari asal, dan AX tambah B adalah bayangan dari X. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, gimana cara penyelesaian dengan menggunakan notasi fungsi ini, kita langsung saja ke contohnya. Misalnya diberikan contoh, suatu fungsi f dinotasikan dengan f di mana x dipetakan dengan cara 2x kurang 3. Jika diketahui kodomennya himpunan bilangan real dan daerah asalnya min 1, 0, 1, 2, 3, tentukan yang pertama rumus fungsi, yang kedua rank, dan yang ketiga himpunan pasangan berurutan. Yang pertama kita tentukan dulu rumus fungsinya. Nah, kan di sini hanya diminta rumus fungsinya saja. Rumus itu berarti kita menggunakan fx. Kita lihat di soal, suatu fungsi f dinotasikan dengan f di mana x dipetakan dengan cara 2x kurang 3. Sehingga rumus fungsi yang didapatkan adalah fx sama dengan 2x kurang 3. Setelah kita mendapatkan rumus fungsinya, maka sekarang kita mencari range. Nah, untuk mencari range ini kita gunakan rumus fungsi yang sudah kita dapatkan dengan cara X ini kita ubah menjadi daerah asal, yaitu min 1, 0, 1, 2, 3. Oke, sekarang langsung saja untuk yang pertama, F min 1 sama dengan 2 kali min 1 kurang 3 sama dengan min 2 kurang 3 sama dengan min 5. Kemudian F0 sama dengan 2 kali 0 kurang 3 sama dengan 0 kurang 3 sama dengan min 3. F1 sama dengan 2 kali 1 kurang 3 sama dengan 2 kurang 3 sama dengan min 1. Selanjutnya F2 sama dengan 2 kali 2 kurang 3 sama dengan 4 kurang 3.
hasilnya yaitu 1. Dan yang terakhir yaitu F3 sama dengan 2 kali 3 kurang 3 sama dengan 6 kurang 3 sama dengan 2. Jadi range yang kita dapat itu adalah yang kita cari ini, sehingga range sama dengan buka kurung kurawal min 5 min 3 min 1 1 3 tutup kurung kurawal. Jadi ini ya cara mencari range-nya ini, kita menggunakan rumus fungsinya, kemudian X-nya ini sebagai yang dipetakan yaitu min 1, 0, 1, 2, 3 yang berasal dari daerah asalnya. Yang terakhir yaitu himpunan pasangan berurutan. Nah, untuk himpunan pasangan berurutan itu artinya daerah asal berpasangan dengan range, sehingga min 1 berpasangan dengan min 5, 0, min 3, 1, min 1, 2,1 dan 3,3. Jadi itulah himpunan pasangan berurutannya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Atau Ibu jelasinnya terlalu cepat? Oke, tidak ya. Oke, baiklah jika tidak. Jadi relasi dan fungsi dalam menentukan diagram panahnya berbeda ya. Untuk relasi itu dalam himpunan A-nya boleh tidak memiliki pasangan ke himpunan B-nya, sedangkan untuk yang fungsi harus semua memiliki pasangan, tetapi tidak boleh yang double. Dan untuk notasi fungsi juga harus ingat, yaitu F di mana X dipetakan dengan cara AX tambah B. Oke? Semoga hari ini pada paham semua ya. Baiklah, untuk hari ini cukup sampai di sini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.